Pemirsa, lagi-lagi Galia membuat sengsara ribuan pengendara di Jakarta. Selama 2 bulan ke depan, warga harus siap kena macet saat lewat Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Berikut laporan Dilami Aulia dari Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dapat dilihat arus lalu lintas di Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ini cukup ramai oleh kendaraan roda 2 yakni motor. Di mana biasanya untuk Jalan Arjuna Selatan ini dapat dilalui oleh 2 kendaraan yakni motor dan mobil. Namun karena sejak Oktober 2025 ini ada proyek galian dari Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat sehingga terjadi penutupan jalan. Di mana kalau untuk kendaraan dari motor dari jalan panjang ini akan dialihkan ke Jalan Asem dan keluar di Jalan Kemiri. Sementara untuk kendaraan mobil akan diarahkan apabila menuju ke Tanah Abang akan diarahkan ke Jalan Kebonjeruk atau melalui alternatif. Dan untuk arus Grogol nanti akan diarahkan ke Arjuna Utara. Memang penutupan atau pembuatan proyek air ini difungsikan dalam pembuatan drainase agar nantinya tidak ada atau mengurangi banjir yang terjadi di kawasan Jakarta Barat ini. Dari Jakarta, Dilami Aulia Sutrisno, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPR menjabat hanya 5 tahun tapi dapat pensiun seumur hidup seperti guru yang mengabdi puluhan tahun. Di tengah tirisnya anggaran saat ini, apakah negara masih harus menanggung uang pensiun anggota DPR? Kita simak selengkapnya. Sungguh enak jadi anggota DPR, sudah dapat gaji dan tunjangan ratusan juta per bulan, masih dapat uang pensiun meski hanya menjabat 5 tahun. Uang pensiun anggota DPR bahkan diberikan seumur hidup sama seperti guru yang mengabdi ke negara puluhan tahun. Aturan uang pensiun anggota DPR sudah berlaku 45 tahun, yaitu merujuk ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan pimpinan dan anggota lembaga tertinggi. Total sudah ada 5.175 anggota DPR yang menikmati uang pensiun seumur hidup. Dalam aturan turunannya PP 75 tahun 2000, besaran uang pensiun anggota DPR berkisar antara 2,6 juta hingga 3,6 juta per bulan. Dengan besaran itu, maka negara harus menanggung uang pensiun DPR sekitar 18,83 miliar per bulan atau sekitar 226 miliar per tahun. Dengan tirisnya anggaran negara, publik menilai uang pensiun DPR tidak lagi relevan dan tidak memenuhi rasa keadilan. Itu menyakitkan publik. Kalau memang harus ada kayak macam uang pensiun, kenapa nggak kayak karyawan aja uang tunjangan di akhir gitu kan, ketimbang dikasih pensiun seumur hidup. Jangan ada itu dana pensiun untuk para anggota dewan. Lebih baik anggarannya itu atau dana-dananya itu dialihkan untuk meningkatkan pendidikan. Ketika menjabat pun mereka juga memiliki banyak tunjangan-tunjangan yang fantastis lah. Bahkan kemarin sempat di demo juga kan. Keberatan publik tentang uang pensiun anggota DPR akhirnya sampai di meja Mahkamah Konstitusi akhir September kemarin. Seorang psikolog bernama Lita Linggayani dan mahasiswa bernama Samsul Jahidin menggugat Undang-Undang 12 tahun 1980, meminta MK mencoret anggota DPR dari daftar penerima pensiun. Uang pensiunnya digugat, lalu apa kata anggota DPR? Apapun itu kami akan tunduk dan patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi. Apapun yang diputuskan kita akan ikut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Al-Fatih Cakrabuana, salah seorang korban selamat dievakuasi tim SAR setelah 3 hari terjebak dalam reruntuhan musola Ponpes Al-Kozini, Buduron, Sidoarjo. Al-Fatih mengaku tidak lapar atau haus karena selama 3 hari ia tertidur dan bermimpi diberi makanan serta minuman. Al-Fatih yang saat ini duduk di bangku SMP kelas 9 tidak mengalami luka serius dan hanya terdapat luka lecet di beberapa bagian tangannya. Sebelum kejadian, dirinya tertidur di musola yang ambruk itu dan terbangun pada saat sudah dievakuasi oleh tim SAR. Pengakuan Al-Fatih, dirinya tertimbun pasir dan terjebak di dalam reruntuhan puing-puing beton bangunan musola. Selama tertidur, Al-Fatih bermimpi diajak jalan-jalan dengan menggunakan mobil pick-up ke suatu tempat yang gelap gulita. Gimana selanjutnya setelah tidur itu? Bangun tidur kayak ada gempa. Terus lari, terus pingsan, kena batu mungkin.
bangun-bangun kayak udah gelap. Di sebelah ada teman-teman. Aku tanya, kenapa? Pemirsa, teriak kepanikan terjadi saat hujan disertai angin kencang menyebabkan papan reklame pohon dan warung warga roboh di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Takut jadi korban pemotor dan warga memilih berlindung di bawah bangunan. Sejumlah pohon dan papan reklame tumbang akibat diterjang angin kencang disertai hujan di kawasan Jalan Margonda Raya, Kota Depok. Arus lalu lintas tersendat karena banyak pengendara memilih menepi menghindari bahaya khawatir tertimpa pohon dan papan reklame. Warga mengaku saat kejadian situasi sempat mencekam lantaran banyak besi dan plat papan reklame terlempar tertiup angin. Warga dan pengendara pun berlarian mencari tempat aman untuk berlindung dari terjangan angin. Angin kencang juga merobohkan warung tenda hingga membuat panik sejumlah mahasiswa yang sedang nongkrong. Sejumlah mahasiswa dan warga yang ada di sekitar lokasi segera berlarian menyelamatkan diri. Bahkan akibat kencangnya angin menyebabkan dagangan dan kursi milik pedagang porak-poranda. Meski tidak menyebabkan korban jiwa, namun akibat kejadian ini pedagang menderita kerugian ratusan ribu rupiah. Kejadian ini juga membuat warga was-was akan terjadinya hal serupa mengingat cuaca ekstrim masih terjadi di kawasan Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hujan angin disertai angin kencang juga menerjang kawasan Sukoharjo, Jawa Tengah pada Kamis sore kemarin hingga menyebabkan kubah Masjid Agung Batu Roma patah dan terjatuh. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun detik-detik kubah terekam amatir warga hingga viral. Sementara itu untuk proses perbaikan, kubah belum bisa dilakukan mengingat kondisi cuaca yang masih belum mendukung. Pemirsa, angin kencang menerjang wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah rumah rusak, bahkan angin juga menyebabkan tenda pesta pernikahan porak-poranda. Inilah detik-detik saat angin kencang menerjang wilayah Sukoharjo, Ponorogo. Tamu undangan pesta pengantin berhamburan, menyelamatkan diri dan menyelamatkan tenda pengantin agar tidak roboh. Suasana pesta pun kacau. Beruntung, angin segera berhenti dan pesta bisa dilanjutkan. Bencana angin kencang terjadi jam 3 sore. Terjangan angin juga menyebabkan sejumlah atap bangunan berterbangan dan rusak. Sedikitnya ada 5 rumah dan bangunan rusak ringan. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subhi, iNews melaporkan. Sementara itu di Purbalingga, Jawa Tengah, sebuah pernikahan juga viral karena harus menutup jalan akibat adanya gelaran prosesi pedang pora. Penutupan jalan ini pun otomatis membuat arus lalu lintas dari kedua arah tersendat hingga kemacetan tak terhindari. Sontak kejadian ini menuai kecaman dari warganet dan menyarankan agar pesta dilakukan di dalam gedung. Namun usai viral, pengunggah video pernikahan ini malah membuat klarifikasi dan mengatakan jika yang ia posting tidaklah benar. Ia mengatakan jika prosesi hanyalah dilakukan 5 menit dan tidak sampai mengganggu arus lalu lintas.